Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam gelap telah diganti dengan terang mentari pagi. Siapa yang telah melakukan itu untuk kita? Tiada lain selain Allah Sang Pencipta yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita datang beribadah, memuliakan nama Tuhan dengan membaca serta merenungkan firman-Nya di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Dan kami boleh menikmati itu di hari ini. Terima kasih Tuhan, dan mengawali hari ini kami rindu membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami, menghayati, bahkan melakukan dengan baik akan firman-Mu ini. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan di pagi ini, pemulihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pemulihan adalah pengembalian ke posisi semula dengan membaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Tidak seorang pun dari kita dapat berkata bahwa kita tidak memiliki penyesalan atas kesalahan dan dosa yang diperbuat. Kita sering terjerumus pada pilihan-pilihan buruk yang berkepanjangan dan meninggalkan bekas kepedihan mendalam di pikiran, tubuh, dan jiwa. Hal itu merugikan diri sendiri juga melukai sesama, terlebih Tuhan. Maka kita membutuhkan pemulihan melalui pertobatan. Walaupun saat ini banyak orang hanya mengandalkan diri sendiri dalam menjalani hidup dan berbuat apa yang diinginkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini ditegaskan bahwa Tuhan Allah akan memulihkan umat dan alam. Ia akan mengganti segala kerugian umat atas tahun-tahun yang telah hilang akibat penderitaan. Tuhan Allah akan memulihkan hasil panen yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Ia berjanji akan mengirimkan tentaranya yang besar ke antara orang-orang Israel. Pemulihan atau restorasi adalah mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali, di mana semua kerugian yang pernah dialami oleh umat di masa bencana akan dipulihkan.
umat kembali mengalami kemakmuran dengan berkelimpahan makanan sehingga mereka makan sampai kenyang. Lalu umat memuji-muji nama Tuhan Allah yang telah memperlakukan mereka dengan ajaib. Dengan demikian umat tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hidup mereka diberkati ketika Tuhan Allah memulihkan. Ini memperlihatkan Tuhan Allah memberikan jaminan bagi bangsa Israel untuk hidup dalam kesejahteraannya. Keluarga Kristen, pemulihan Tuhan Allah setelah kehancuran akibat kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat akan terjadi asalkan ada pertobatan dan kembali padanya. Tuhan Allah tidak pernah lelah untuk menolong kita, bahkan jika kita telah membuat pilihan-pilihan yang buruk di masa lalu dan kita menyesal. Tuhan pasti memulihkan kita sehingga kita dapat memutuskan bagaimana untuk menjalani hidup baru sekarang. Kita dapat memilih untuk terus hidup dalam kehidupan yang bobrok dan hanya berkubang dalam penyesalan, atau sebaliknya. Kita dapat lari kepada Yesus Kristus dan percaya bahwa Dia sanggup memulihkan dengan hati yang bertobat, hati yang memohon kuasa Yesus Kristus untuk memulihkan, membebaskan, dan melimpahkan berkat. Dia pasti menolong walaupun mungkin masih ada akibat dari masa lalu yang kita tanggung. Kita yakin bahwa Tuhan Allah menyediakan masa depan yang baik dan mulia bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Baharui dan pulihkanlah hidup kami, supaya kehidupan yang diberkati boleh kami alami. Dan kami menyerahkan seluruh tugas pekerjaan kami di hari ini dalam tuntunan tangan kasih dan perkasa Tuhan. Mohon ampun akan salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.